Ya, selamat sore sobat-sobat Buto semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Bang Buto pada konten kali ini melalui channel YouTube saya, Buto Antik Channel. Ya, pada konten kali ini Abang Buto akan membahas sebuah penemuan artefak ya, yang menjadi bukti eksistensi keberadaan Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Ya, artefak ini berupa surat timah berhuruf Pallawa Sanskrit. Ya, huruf Pallawa Sanskrit itu merupakan salah satu huruf Melayu tua, Melayu kuno yang ada di Sumatera. Ya, dan artefak ini ditemukan di sekitar Ogan Komering Ulu, ya, Provinsi Sumatera Selatan, ya. Dan ini ya, ini ditemukan di sekitar, ini ditemukan di hutan ya, di hutan ya, dekat rawa-rawa rawa-rawa gambut di sana ya. Jadi ditemukan secara tidak sengaja saat mencari ya. Ya intinya memang pencarian lah ya, barang antik memang sengaja dicari. Ini ditemukan di sekitar aliran sungai kecil yang ada di tengah hutan ya, sekitar rawa di sana ya, aliran sungai kecil ya. Nanti saya kasih fotonya ya, foto saat pertama kali ditemukan ya. Nanti saya kasih ke wujud gambarnya. Yang ini sudah sedikit saya bersihkan ya, ini sedikit sudah saya bersihkan. Ini nampak hurufnya ya, ini huruf Pallawa Sanskrit Melayu kuno ya. Karena kita tahu peradaban Sumatera ketika itu banyak didukung dengan keberadaan Kerajaan Sriwijaya ya. Luar biasa ya, ini salah satu bukti peninggalan nenek moyang kita ya. Bisa dilihat ya, ini ada 5 ya, 5 surat timah di masa lalu. Kalau di Pulau Jawa ada beberapa surat juga yang ditemukan di hutan-hutan sekitar Jawa Timur, di Kediri, bahkan area-area Jawa Timur lah, hutan-hutan sekitar area Jawa Timur yang dulu merupakan eks pemukiman kuno ya. Ditandai dengan penemuan pecahan gerabah tanah liat, uang kepeng Tiongkok kuno, dan pecahan keramik era dinasti kerajaan Cina di masa lalu ya. Itu bukti kalau di tengah hutan ada pecahan gerabah keramik atau ada bukti perhiasan kuno, bahwa itu menunjukkan di hutan itu dulunya merupakan area pemukiman kuno. Dan biasanya sering ditemukan beberapa peninggalan artefak ya. Kebetulan karena yang kita bahas adalah artefak Kerajaan Sriwijaya, maka ini surat ini akan kita bahas dalam konten kali ini ya. Jadi bisa dilihat ya, ini masih nampak cukup jelas ya. Ini surat timah. Lah ini surat timah ya. Nampak hurufnya ya. Nampak hurufnya ya. Coba perhatikan baik-baik ya, sobat-sobat Buto semuanya. Nampak hurufnya. Ini adalah huruf Pallawa Melayu kuno di masa lalu ya. Ya, huruf Pallawa ini tertulis selain pada prasasti juga tergurat pada lempengan surat timah ya. Ini termasuk peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Tujuan lempeng timah ini biasanya adalah berisi terkait doa-doa, mantra-mantra harapan dari leluhur Melayu kuno di masa lalu. Jadi leluhur nenek moyang Melayu kuno ya, di masa lalu juga menuliskan doa-doa harapan pada lempengan timah ini ya. Ini biasanya rapalan mantra ya, rapalan mantra doa-doa untuk mewujudkan harapan, keinginan dan cita-cita dalam meraih
tujuan. Di baliknya juga ada nih tulisannya. Nampak ya, ini tulisan Melayu kuno huruf Pallawa. Ya. Huruf Pallawa, ya. Ini ditemukan di sekitar rawa-rawa sungai kecil di hutan Sumatera, Okan, Komering, Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, ya. Karena kerajaan Sriwijaya itu mempunyai 2 spot titik peradaban terbesar, ya, yaitu di kota Palembang, ya, dan kedua di sekitar kota Jambi, ya. Buktinya sudah ada, ya, yaitu Candi Muaro Jambi, kompleks Candi Buddha terbesar di Asia Tenggara sampai saat ini, ya. Dan ini wujud ini dari timah juga, ya, namun ini masih original, ya. Biasanya nanti seperti ini, ya. Ini kan timah, ya. Timah ini kan ada tulisan-tulisannya nih. Ini yang sudah mau hancur, ya. Namun saya restorasi, saya selamatkan, ya, supaya tidak hancur. Ini ada guratan-guratan doa, ya. Ini dari timah. Walaupun kecil-kecil hurufnya, ya. Bisa dilihat, ya. Nah, masih kecil-kecil, ya, hurufnya, ya. Sudah saya bersihkan tadi sedikit pakai alkohol 80%, ya, menggunakan kapas sedikit-sedikit, ya. Namun ini sudah hancur, ya. Namun berusaha untuk saya selamatkan, ya, semampu saya. Lah ini, ya, ini yang contoh masih yang ada tulisannya, ya, seperti inilah, ya, masih agak-agak mending lah, ya. Ini kan ada doa-doa nih, kapalan mantra huruf Pallawa yang diguratkan pada sebuah lempeng timah ini nanti digulung seperti ini, ya. Digulung seperti ini biasanya digunakan sebagai media jimat di masa lalu, ya. Ada yang dijadikan kalung, gelang, bahkan ada juga yang ditanam di sekitar tempat pemujaan sebagai sarana spiritual, atau bahkan ada juga yang menjadi bekal kubur, ya. Bekal kubur, pekuburan kuno di masa lalu ada juga, ya, ditemukan juga, ya. Ya, semacam inilah, ya. Ini masih original, ya. Jadi ini nggak saya buka ini timahnya karena bentuknya sudah original, ya. Dan kalau dibuka nanti merusak keotentikan artefak ini. Jadi tetap saya pertahankan, ya. Sampai di sini, ya, paham, ya. Ada juga yang selain bentuknya gulungan timah seperti itu, ada juga yang seperti ini. Nah, ya. Dan isinya ini nggak jauh beda dengan yang ini, ya. Biasanya bertuliskan huruf Pallawa, mantra-mantra, doa-doa para pendahulu nenek moyang Melayu era kerajaan Sriwijaya. Kalau kerajaan Sriwijaya itu kepercayaannya Buddha, ya. Buddha kepercayaannya. Terus ada yang bertanya, apakah lempengan itu hanya terbuat dari timah saja? Tidak juga, ya, karena Pulau Sumatera itu dahulu dikenal dengan sebutan Swarna Bumi, Swarna Dwipa dalam bahasa Sanskerta, artinya adalah pulau emas. Jadi Sumatera itu kaya akan kandungan emasnya selain timah, ya. Namun kebanyakan kalau temuan-temuan surat di Sumatera itu lebih menggunakan timah dan emas, ya. Kalau di Pulau Jawa kebanyakan emas, tembaga atau perunggu, ya. Tentunya dengan huruf yang berbeda, ya. Kalau di Jawa lebih kebanyakan huruf Kawi, ya, Kawi kuno, ya. Kalau di Sumatera lebih ke huruf Melayu kuno, ya. Melayu kuno itu, ya, era-era Sriwijaya itu sekitar abad ke-7, ya, abad ke-7, ya. Dan lempengan emas juga ada yang ditemukan pada masa kerajaan Sriwijaya, ya. Umumnya itu dibuat oleh, ya, pasti dibuatnya dengan tulisan hurufnya lebih detail lagi, ya, lebih detail lagi, dan biasanya itu berupa kwitansi pembelian tanah pada masa kerajaan Sriwijaya, kwitansi pembelian tanah atau surat pengangkatan pejabat, ya, surat pengangkatan pejabat, atau mungkin berupa rapalan mantra-mantra doa juga, ya. Ini, ya, bisa dilihat, ya. Ini ada tulisan Pallawa, ya. Ini cukup ini, ya, cukup
tua sekali ya, sampai hancur segini nih, sampai ini hancur. Ini ditemukan di hutan loh, di hutan sekitar rawa-rawa yang ada di pedalaman Sumatera. Ya kan ada lahan-lahan gambut lah itu ya, dekat-dekat area kebun sawit milik perusahaan, namun masih jauh lagi ya, masih agak lebih jauh lagi ada hutan-hutan gambut di sekitar situ. Namun ini terendam aliran air-air rawa ya. Namun dahulu diduga sebagai tempat peninggalan kerajaan Sriwijaya, karena di lokasi spot itu ditemukan beberapa artefak ya, selain timah-timah, surat-surat timah seperti ini juga banyak ditemukan lempengan emas bertuliskan bahasa Sanskerta ya. Terus ada juga perhiasan cincin, anting-anting ya, ada yang terbuat dari emas ya, ada yang terbuat dari timah, bahkan perunggu ya. Situ. Tapi kebanyakan sih kalau dari Sumatera kebanyakan dari bahan timah dan emas ya. Nah itu ya, bisa dilihat ya. Memang kalau kita belajar sejarah, kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan terbesar di Nusantara ya. Wilayahnya itu mencakup hampir seluruh pulau Sumatera ya, pulau Sumatera keseluruhan, sebagian pulau Jawa ya, terutama Jawa Tengah. Salah satunya peninggalan Borobudur itu ya, Candi Borobudur termasuk peninggalan dari Sriwijaya yang ada di Jawa ya. Selain ada universitas tertua di Nusantara, itu Universitas Nalanda kalau tidak salah ya, yang dibangun juga. Dan umumnya Sriwijaya itu kebanyakan peninggalan sekitar abad ke-6 ya. Kalau di sana juga banyak ditemukan koin-koin kepeng era zaman dinasti Tang. Ciri khas koin kepeng dinasti Tang itu ya selain koin tembaga bertuliskan huruf Cina, namun tengahnya itu berbentuk seperti kelopak bunga ya. Itu yang ciri khas dari dinasti Tang ya, uang kuno di masa lalu ya. Nah itu ya. Terus patung-patung berbahan perunggu ya, itu juga banyak ditemukan ya. Jadi bisa indikasi bahwa di spot itu dahulu merupakan area situs yang cukup ramai. Mungkin bisa jadi dulu merupakan pelabuhan ya, karena mungkin pelabuhan itu mengalami pendangkalan ya, akhirnya menjadi daratan bisa jadi ya, sehingga banyak ditemukan artefak-artefak yang ada di sekitar spot daerah ini. Kita lihat keindahannya ya, kita lihat satu-satu keindahannya loh ya. Gulungannya, timahnya ini sangat indah sekali. Jimatan ini ya, ini jimatan, kalau saya sebutnya jimatan timah era kerajaan Sriwijaya kalau saya bilang ya. Ini cukup tua sekali ya, abad 6 loh saudara-saudara, sobat-sobat Buto semuanya ya. Selain ini ada juga ini bentuknya timah ya, timah juga ya, lempengan. Ini semacam jimat ini ya, berisi rapalan mantra, doa-doa rajah ya. Mungkin dulu diisi sama tokoh-tokoh spiritual Buddha di masa lalu ya. Ini bisa dilihat ya. Namun untuk lebih jelasnya bisa lihat keindahan lebih detail terkait lempengan timah ini. Lihat nih ya hurufnya ya, perhatikan ya. Ini original ya. Ini sangat original ya, tuh ya. Temuan dalam hutan ya, sekitar hutan-hutan ya, terpendam rawa-rawa di tengah hutan belantara Sumatera. Peninggalan kerajaan Buddha Sriwijaya abad ke-6 ya. Tuh, coba lihat guratan inskripsi huruf Palawanya, sangat indah bukan? Wow, sangat indah. Nah ya, sangat indah ya, bisa lihat ya. Kita lihat dari sini yuk, kita lihat dari sini. Kita lihat keindahan, kekunoannya
artefak ini, wow, luar biasa saudara-saudara, luar biasa loh, ya, luar biasa. Oke ya, ini bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu kuno. Ini yang sudah agak pecah-pecah ya. Kalau ini sudah artefak yang udah mau hancur ya, namun ya saya selamatkan. Namun ada sebagian tulisan yang bisa dilihat sedikit sekali ya. Kalau ini ya, nah, ini bisa dilihat yang ini. Nah, ya ini ya, bisa dilihat ya. Tulisan-tulisan ya. Rapalan mantra doa-doa di masa lalu. Ya. Ya. Kita tahu bahwa kekuasaan kerajaan Buddha Sriwijaya itu luar biasa ya, dari Pulau Sumatera, sebagian Pulau Jawa ya, sebagian Pulau Jawa mulai dari Jawa Barat ya, sebagian Jawa Tengah, Borobudur ya, ini masih ada Wangsa Sailendra ya ketika itu ya, bahkan sampai ke Semenanjung Malaysia ya, masih ke era Semenanjung Malaysia, bahkan sampai ke Kamboja ya, bahkan sampai ke Champa ya, ke Thailand Selatan. Wah, luar biasa ya. Dan pernah juga kerajaan Sriwijaya juga ada migrasi juga ke Kalimantan ya. Orang-orang Sriwijaya juga sebagian ada yang ke Kalimantan Selatan ya, orang Melayu dari Sriwijaya bermigrasi dan menetap di Kalimantan. Pernah saya baca terkait buku sejarah Sriwijaya ya, seperti itu ya. Jadi luar biasa ya peninggalan nenek moyang kita di masa lalu ya, luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Ini bukti-buktinya ya, bukti-buktinya ya, karena bahasa Melayu kuno ini sudah dipakai sejak abad ke-7 ya, mulai dari baik di Pulau Sumatera ya, baik di Pulau Sumatera, Jawa ya. Jawa itu juga menggunakan Melayu kuno ya, era-era abad 7 itu masih menggunakan bahasa Melayu kuno ya. Terus Semenanjung Malaya ya, nah, semacam itu ya. Nah itu, terus tata bahasa Melayu kuno sangat dipengaruhi oleh kitab-kitab Sanskerta ya. Wah, ini ya. Luar biasa ya. Dan ini ada dugaan bahwa bahasa Melayu kuno tetap digunakan sebagai bahasa tulisan di Sumatera hingga akhir abad ke-14, dibuktikan dengan adanya prasasti Bukit Gombak ya, dan manuskrip Tanjung Tanah zaman Aditya Warman ya. Aditya Warman itu salah satu raja sekaligus bekas panglima perang kerajaan Majapahit ya, yang kembali ke Sumatera ya, dan mendirikan negara Malayapura ya. Akhirnya Malayapura ini sebagai cikal bakal kerajaan Pagaruyung Padang ya, di Sumatera Barat ya. Sekitar Padang ya, kalau saya baca seperti itu ya. Namun sebelum Pagaruyung itu juga ada berdirinya kerajaan Dharmasraya. Nah, itu era sekitar abad 13 ya. Itu eksistensinya bareng dengan era kerajaan Singosari ya, di mana saat itu ada ekspedisi Pamalayu dari Raja Kertanegara dari Singosari Jawa yang melakukan kunjungan kenegaraan ke kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Kalau nggak salah ini Dharmasraya ini termasuk Padang kuno juga ya, Pagaruyung kuno.
era Hindu-Buddha ya, pasca eksistensi kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera sudah semakin turun atau bahkan hilang. Eksistensinya digantikan oleh kerajaan Dharmasraya ketika itu ya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendiri dari kerajaan Dharmasraya juga merupakan keturunan dari para leluhur kerajaan Sriwijaya. Ya namanya sejarah itu ya seperti itu ya. Oke. Sini ya bisa dilihat ya, sangat indah dan menarik sekali ya. Kalau saya ini sangat indah sekali. Hebat ya nenek moyang kita bisa menuliskan sebuah mantra doa, harapan, cita-cita. Ya, ini ya. Ini ada huruf-hurufnya ya. Ya, kita lihat ya. Kerajaan Melayu kuno, kerajaan Buddha Sriwijaya, atau dulu dikenalnya Kedatuan Sriwijaya ya. Kedatuan Sriwijaya ini buktinya ya, luar biasa. Paling itu saja yang bisa Abang Buto sampaikan ya. Ya, ini jimatannya ya, Sriwijaya. Paling itu aja yang bisa Abang Buto sampaikan terkait artefak kuno peninggalan kerajaan Buddha Sriwijaya. Ya, dibuktikan dengan peninggalan artefak surat timah berbahasa Melayu kuno berhuruf Palawa Sanskrit. Ya. Oke. Terima kasih ya buat sobat-sobat Buto yang sudah menyaksikan pada konten YouTube kali ini ya. Abang Buto banyak mengucapkan terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like ya konten YouTube ini ya, akun YouTube ini, agar channel Buto Antik Channel bisa dapat terus berkembang ya. Dan sesuai misi Abang Buto adalah menyelamatkan artefak peradaban Nusantara ya. Ini walaupun rusak ya, seperti ini nih. Ini walaupun sudah rusak, namun tetap Abang Buto rawat ya, karena ini kan bukti sejarah ya. Bagi sebagian orang mungkin benda-benda seperti ini tidak berharga, namun buat Abang Buto ini sangat berharga ya, walaupun hanya sebuah timah ya. Oke ya, terima kasih ya sudah menyaksikan ya, channel Abang Buto kali ini ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam ya buat sobat Buto semuanya ya. Oke, terima kasih.